Kalau begini kan bisa kita lihat tuh betapa sudah semakin dekatnya. Kayaknya dari kiri itu tinggal 2, dari kanan tinggal 1 segmen lagi. Oke, selamat sore semuanya ya. Sekarang tanggal 8 Desember tahun 2025. Saat ini kita mau update lagi progres pekerjaan di LRT fase 1B ini, yakni dari Velodrome menuju Manggarai. Dan kali ini kita akan lihat ini crossing yang di jalan tol dalam kota ya. Posisinya yang sebelah kiri ini jalan Pemuda, yang sebelah kanan itu jalan Pramuka. Oke, di sini kita ambil kiri dulu. Oke, kita sudah mengudara ya. Tapi di sini anginnya agak kencang. Mudah-mudahan cuma segitu aja ya. Oke, langsung kita mulai dari sini ya. Kita ambil dulu posisinya. Oke, jadi begini penampakan di belakang balance cantilever ya. Kalau kita dari pemadam kebakaran ini, dia jadi ada di sebelah kanannya ya. Ini yang kemarin ujungnya itu yang dicor secara konvensional dan penampakannya seperti ini. Bisa kita lihat dia sudah semakin signifikan ya. Nih bisa kita lihat tinggal 1 segmen lagi. Dan di sini posisinya sudah pembesian ya. Bukan cuma digeser doang. Berarti dalam dekat ini sudah dicor nih harusnya. Bisa kita lihat ya. Yang potongan ujungnya itu sudah dilepasin bekistingnya tuh. Bekistingnya sudah dilepasin ya. Jadi kalau dari arah stasiun Velodrome, dia sudah tinggal 1 segmen lagi nih. Kalau untuk kondisi lalu lintas sendiri, kalau ke arah jalan Pemuda ini rame lancar ya. Begini penampakannya kalau kita jalan dari arah stasiun Velodrome. Oke, coba kita lihat ke depan sana dulu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Kondisinya ketika kita berjalan dari arah stasiun Velodrome menuju Manggarai dan crossing di jalan tol dalam kota ini ya. Jadi ini jalan tol dalam kota, yang sebelah kiri ke arah Cawang, yang sebelah kanan ke arah Tanjung Priuk. Nah, untuk kondisi angin sendiri bisa kita lihat teman-teman ya. Di sini kondisinya anginnya cukup kencang, tapi belum ada informasi dari drone-nya kalau angin kencang. Berarti drone-nya masih sanggup. Dan kalau untuk sambungannya bisa kita lihat ini ya. Nih. Jadi dia benar-benar sudah crossing melewati jalan bypassnya atau jalan arterinya ya. Nah, ini yang kemarin saya bilang, kalau di segmen arah jalan Pramuka ini dia progresnya lebih lebih cepat. Ini kondisi balance cantilever yang di jalan Pramuka, yang di atas ini nih, halte Pramuka Raya ini. Oke, karena sinyal drone terganggu, coba kita jalan pelan-pelan. Nah, di sini udah bisa kita lihat ya, udah merah-merah nih. Padahal saya ngambilnya di ini nih, di bawah jembatan balance cantilever yang di sebelah
ini ya, Damkar Jakarta Timur. Oke, karena merah kita balik lagi ya. Coba kita lihat dari arah sebelah ini. Sebelah sini. Oke, cruise controlnya sudah kita nyalakan. Kita bawa ke arah kanan dulu. Nih, kondisinya seperti ini ya. Nih. Begini penampakannya kalau kita berjalan dari arah Stasiun Manggarai menuju Velodrome dan posisi di jembatan Balance Cantilever yang crossing di jalan tol dalam kota. Nih, kondisinya seperti ini ya. Untuk jalan tol yang ke arah Cawang itu kelihatan sudah mulai tersendat ya. Nah, begini penampakannya ya. Nih, di sini juga bisa kita lihat dia sudah semakin ke arah jalan tol ini ya. Tuh. Dan di sini juga posisinya bukan cuma sekedar geser nih. Ini sudah pembesian. Berarti setelah pembesian ini bakal pengocoran. Tuh, kondisinya seperti itu ya. Jadi jembatan Balance Cantilevernya sudah semakin dekat. Nah, tuh. Tuh. Angle-nya bagus nih dari sini nih. Coba kita mundurkan. Nah, mudah-mudahan sinyalnya kuat ya. Tuh. Bisa kita lihat ya. Untuk progres pekerjaannya sudah seperti ini. Ini bagus nih angle-nya nih. Jadi bisa teman-teman lihat ya. Nih. Tapi sinyalnya sudah merah nih. Nih. Bagus ya. Kalau begini kan bisa kita lihat tuh betapa sudah semakin dekatnya. Kayaknya dari kiri itu tinggal 2, dari kanan tinggal 1 segmen lagi. Oke, karena sinyalnya merah, coba kita lihat dari arah seberang ya. Ini kita jalani lagi. Modelnya seperti ini, jembatan Balance Cantilever yang crossing di jalan tol dalam kota untuk update progres pekerjaan di tanggal 8 Desember tahun 2025. Tuh, bisa kita lihat ya, antara kiri dan kanan sudah semakin dekat. Tuh, sudah semakin dekat ya. Oke, sekarang coba drone-nya kita putar dan kita lihat dari kalau kita jalan dari arah Cawang ya. Nih, penampakannya kalau kita melihat dari arah Cawang ya. Ini kita posisi jalan mundur. Nih, sinyalnya langsung merah karena ketutupan pohon kapuk yang sana. Nih, begini penampakannya ya.
Dari sini juga bisa kita lihat jembatan balance cantilevernya sudah semakin menjorok ke tengah. Tuh, kalau yang sebelah kiri ini jembatan balance cantilever yang dari Jalan Pramuka, yang sebelah kanan itu dari Jalan Pemuda ya. Jadi perempatan ini sebelah kanan itu sudah Jalan Pemuda namanya, sedangkan ke kiri sudah Jalan Pramuka. Begini penampakannya ya. Ini bagus nih. Jadi bisa kelihatan antara dari kiri sama dari kanan. Nah, bisa kita lihat yang di kiri dari arah Jalan Pramuka itu kelihatan kan lebih signifikan tuh apanya tuh balance cantilevernya. Tapi kalau kelihatan dari sini sama panjang sih ya. Cuma karena tiangnya itu kayaknya dari Jalan Pemuda ini lebih jauh dia. Makanya jadi seolah-olah dia ini terlambat gitu. Padahal sebenarnya sama saja. Oke, coba kita lihat lebih tinggi ya, dan kita lihat secara melingkar. Begini penampakannya ya. Jembatan balance cantilever, update progres pekerjaan LRT fase 1B, yakni dari Velodrome menuju Manggarai di tanggal 8 Desember tahun 2025. Dan ini posisinya di crossing jalan tol dalam kota. Oke, begini penampakannya secara melingkar. Kita lihat dulu secara 360 ya. Bisa kita lihat teknologi konstruksi ini sudah semakin maju ya. Kalau dulu itu kita belum mengenal metode balance cantilever ini, sekarang bisa kita lihat tiba-tiba jembatannya panjang aja, padahal gak ada yang nopang di tengah. Kondisi angin sendiri sudah semakin kencang ya. Tapi karena belum ada notifikasi angin kencang di drone-nya, kita gas aja ya. Nanti kalau misalnya ada notifikasi angin kencang merah-merah di sini, nanti baru kita turunin. Begini penampakannya. Kalau kita lihat secara melingkar. Jadi kita berharap ya sebelum ganti tahun jembatan balance cantilever ini bisa tersambung. Di sini baterai sudah menunjukkan 27% ya. Dia udah minta turun. Oke. Penampakannya seperti ini. Oke, karena baterai sudah lemah, kita sudahi dulu ya.
Nah, sekarang coba kita lihat dari bawah langsung ya. Dari bawah langsung jembatan balance cantilevernya yang posisi di Jalan Pemuda ini. Nih dia kondisinya seperti ini ya. Tuh. Kondisinya seperti ini. Nah, itu yang dari arah Jalan Pramuka. Bisa kita lihat ya, sudah semakin menjorok ke arah jalan tol. Kalau hitungan proporsional dari gambar ini sih, dari tampilan video ini 3 segmen ini. 2 dari kiri, 1 dari kanan. Atau dari kanan 2, dari kiri 1. Kita tunggu aja nanti. Setelah 1 segmen nambah, ini kan pasti nanti ada backcastingnya dibongkar nih. Kita tunggu nanti yang dibongkar yang sebelah mana ya. Begini penampakannya kalau kita dari kolong. Tuh. Gede banget itu platformnya. Nah, begini penampakannya kalau yang di jembatan balance cantilever di Jalan Pramuka ya. Nih. Ini juga kondisinya udah tinggal dikit lagi. Tuh, itu tinggal 1 segmen lagi ya. Oke, kita jalan lagi ke depan dan coba kita lihat progres pekerjaan yang ada di itu tuh, di perapatan Matraman. Girdernya sudah sejauh mana? Selesai nih ya, progresnya ini sudah bisa dibilang selesai nih. Ini penampakannya. Di posisi putar balik jalan ini, putar balik pertama ya kalau di Jalan Pramuka ini. Kita ambil kiri dulu. Nah, bisa kita lihat kalau dari sini ini juga sudah bisa dibilang udah selesai nih ya konstruksi utamanya. Jadi fokus yang di atas itu cuma ngerjain rel-rel keretanya doang tuh. Oke, jadi begini kondisinya di ini ya, di stasiun Pasar Pramuka ini. Kondisinya seperti ini. Ini masih relatif sama dengan yang kemarin-kemarin ya. Belum ada yang signifikan banget. Sini juga seperti itu ya,
Coba kita lihat girder baja yang di depan pasar obat. Nah, kalau untuk girdernya ini juga belum ada penambahan, masih sama kayak kemarin. Cuma itu perancahnya sudah dipasang ya. Untuk safety-nya udah dipasang tuh. Berarti mereka mau naikin ini nih, girder baja ini. Kalau untuk kondisi girder baja yang di sini juga, dia masih posisi setting aja ya. Yang ini sudah, itu sebagian udah di tightening. Tightening itu ya pengencangan baut ya. Girder-girdernya juga udah pada digeser di sini. Cuma kalau yang situ belum ada penambahan girder ya. Penambahan girder belum ada. Nah, ini yang saya bahas kemarin, benar kan? Ini portalnya atau gawangannya, temporary supportnya itu dipasang dulu nih. Nih, benar kan? Dia pasangnya di situ. Jadi girdernya dipasang di situ, nanti baru diangkat. Maksud saya temporary-nya dipasang di situ, nanti girdernya diangkat langsung ya. Ini cuma nunggu temporary support doang ini. Ini temporary supportnya selesai, girdernya udah bisa masuk nih. Tuh, untuk girder-girdernya sendiri sudah disiapkan di bawah nih, tinggal nunggu erectionnya doang. Jadi kemarin ada teman yang komen sekarang macet, ya gimana gak macet, modelnya begitu. Jadi satu jalur doang ya. Oke, kita jalan dari arah sebaliknya ya. Kalau kondisinya yang di perapatan Matraman ini seperti ini. Ini backstringnya sudah semakin banyak, bahkan safety net sudah dipasang ya, berarti mereka tinggal melakukan pengecoran itu. Oke, kita belok di sini. Di sini perapatan Matraman, sering banget orang ketilang di sini. Sering banget orang ditangkap polisi di sini. Yang melanggar lalu lintas di perapatan, yang nggak pakai helm, ya paling sering tangkap di situ tuh. Kalau teman-teman yang sering melintas sudah paling tahu tuh. Tuh, lihat penampakannya ya, seperti itu. Sedangkan girder yang di pasar obat atau pasar burung, penampakannya seperti ini. Penampakannya seperti ini ya. Tuh, itu temporary supportnya. Dia ada pasang itu ya, udah model cantilever gitu. Berarti tinggal ngangkat ini doang nih. Temporary supportnya sudah siap, girdernya sudah siap. Kayaknya sih mungkin malam ini nih mereka ngangkat nih. Cuma nggak mungkin kita tungguin kan. Mudah-mudahan besok sih udah terpasang ini. Oke, kita jalan lagi ya. Dan kita lihat LRT fase 1B-nya ini dari arah Manggarai menuju stasiun Velodrome. Ini stasiun Pasar Pramuka, di depannya Chandra Karya ya.
Tadi itu saya ada baca komen dari teman ya, teman-teman yang nonton video kita. Dia nanya gini, Bang, kenapa kalau girder panjang itu dia menggunakan baja gitu? Kenapa nggak beton aja? Jadi gini ya teman-teman ya, dalam ilmu sipil itu ada namanya, ini berbicara sederhana ya, kita berbicara sederhana aja. Ada proporsi balok namanya. Biasanya itu proporsi balok itu 1/12. Jadi jarak bentang itu 1/12-nya dari tinggi balok yang mau kita pasang. Nah, kalau dia menggunakan beton, itu nanti girdernya semakin besar tuh, semakin besar semakin berat. Makanya dia makin susah untuk di erection. Erection itu pas pemasangan ya, atau diangkat gitu. Sedangkan untuk baja, walaupun misalnya dia berat, tapi bisa dia dipotong-potong gitu. Beberapa segmen bisa dipotong. Makanya kalau untuk bentang-bentang panjang cenderung menggunakan girder baja. Alasannya seperti itu. Alasannya sederhananya ya, tapi itu kembali lagi tergantung calculation sheet-nya atau calculation sheet desainnya. Setiap desain itu kan punya hitungan. Nah, kembali lagi untuk alasan pastinya secara data dan fakta saya nggak tahu. Tapi kalau bahasa sederhananya ya seperti itu. Oke, di sini kondisinya macet juga nih. Coba kita lihat dari kanan, bahaya nih. Oh, aman. Ini posisinya di stasiun Pramuka BPKP ya. Oke, jadi kalau teman-teman mau lihat terus videonya, lihat aja ya, karena saya sudah nggak ngomong lagi karena cenderung sama-sama aja. Kenapa zaman sekarang itu plat nomor itu sering banget ditutup ya? Kayak yang depan kita ini nih. Tuh. Udah ketutup itu plat nomornya. Kalau teman-teman yang tahu alasannya
Kenapa banyak plat nomor ditutupi? Tolong kasih komentar di bawah biar kita tahu alasannya apa kira-kira, biar jangan bikin penasaran. Tapi ini motornya Gojek ya. Kalau ininya gimana nanti ini penumpangnya? Atau kalau penumpang mau naik dibuka dulu ya, disingkap dulu ke atas. Yang mantap ini Gojek ini. Kenapa dia tetut? Oke, ini dia crossing yang di perapatan Pemuda Pramuka ya. Ini penampakannya.